warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyida Nadia Mutas. Hai, kalau saya Latifa Izatul Mu'minah. Nama saya Muhammad Bagus Prasetyo. Kami mahasiswa semester 2 Fakultas Psikologi dan Kesehatan Prodi Psikologi UIN Senananta Surabaya akan mengangkatkan materi mengenai sejarah dan aliran psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang dicetuskan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 yang fokus pada pikiran bawah sadar, konflik batin, dan pengalaman masa kecil yang mempengaruhi perilaku seseorang di masa kini. Berikut adalah biografi singkat dari Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, Austria. Sigmund Freud menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada tahun 1873 hingga 1881. Freud wafat pada 23 September 1939 di London, Inggris pada usia 83 tahun. Kita akan membahas konsep utama aliran psikoanalisis. Yang pertama, Freud membawa konsep struktur kepribadian. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3 oleh Freud. Yang pertama adalah id. Apa itu id? Id adalah prinsip kesenangan, berisi dorongan naluriah dan keinginan yang terdapat pada alam bawah sadar. Yang kedua adalah ego. Ego merupakan prinsip realitas dan dapat kita sebut bahwa ego merupakan kontrol antara prinsip kesenangan dan prinsip realitas. Dan yang ketiga adalah superego. Superego merupakan representasi dari norma moral dan ideal yang dikembangkan melalui internalisasi nilai-nilai masyarakat. Memberi pendapat bahwa perkembangan kepribadian berlangsung dengan melalui serangkaian tahapan yang berhubungan dengan kenikmatan psikoseksual, dimulai dari fase awal yaitu fase oral, anal, falik, laten, hingga genital. Hambatan yang terjadi pada salah satu tahapan fase tersebut akan menjadi masalah pada kepribadian anak di kemudian hari. Konsep selanjutnya adalah mekanisme pertahanan diri. Menurut Sigmund Freud, mekanisme pertahanan diri adalah strategi yang digunakan oleh ego untuk melindungi diri dari kecemasan dan konflik psikologis, terutama yang berasal dari pertentangan antara id, ego, dan superego. Berikut beberapa mekanisme pertahanan diri yang paling umum dalam dunia psikologi. Konsep selanjutnya yakni mengganti metode hipnosis menjadi teknik asosiasi bebas. Freud itu meminta untuk pasiennya mengatakan hal apapun yang muncul dalam pikiran mereka tanpa melalui penyaringan, jadi seperti spontan. Nah, hal ini tuh membantu mereka untuk mengungkap konflik bawah sadar. Freud juga melakukan penelitian mimpi untuk mengembangkan penafsiran mimpi sebagai dorongan yang tidak disadari, karena Freud menganggap mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar. Jadi, perkembangan aliran psikoanalisis ini dilandasi oleh beberapa anteseden, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni teori seduksi. Teori seduksi ini menjadi anteseden utama dalam psikoanalisis karena Freud percaya bahwa pengalaman seksual yang terjadi pada masa kecil merupakan prekondisi dari gangguan mental. Kemudian yang kedua ada perspektif oleh Darwin. Darwin menekankan bahwa makhluk hidup itu digerakkan oleh 2 naluri, yakni naluri bertahan hidup dan reproduksi. Jadi Freud merumuskan konsep tentang insting dasar, yakni insting seksual dan insting agresi sebagai dorongan destruktif. Kemudian yang ketiga adalah hipnosis dalam mengobati histeria. Jadi penggunaan hipnosis dalam mengobati histeria oleh Carrot menjadi dasar bagi Freud untuk mengembangkan konsep represi bawah sadar dan terapi bicara. Kemudian yang keempat ada teori neurologi awal. Jadi Freud itu memulai karir sebagai ahli saraf. Nah, pada akhir abad ke-19, ilmu kedokteran itu memiliki pendapat bahwa gangguan pada psikis itu berasal dari gangguan otak. Teori psikoanalisis ini juga tidak lepas dari banyak kritik-kritik. Nah, antara lain kritik tersebut ada satu, yakni teori Freud ini dianggap sulit untuk diuji secara empiris atau diukur dengan cara yang
dapat diterima secara ilmiah. Kemudian, teori Freud juga dianggap terlalu deterministik karena dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas pengembangan individu dan mengabaikan faktor-faktor lingkungan dan sosial yang juga memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian. Kemudian, teori Freud ini juga dianggap tidak cukup inklusif dan terlalu terfokus pada dimensi seksualitas. Nah, selanjutnya ada dampak Freud terhadap psikologi. Yang pertama, pencetus psikoanalisis. Yang kedua, memperkenalkan konsep alam bawah sadar. Yang ketiga, pengaruh pada terapi psikologis. Yang keempat, inspirasi bagi teori lain. Dan yang terakhir, yang kelima, ada dampak interdisipliner. Sampai sekarang masih banyak teori psikodinamik yang mengikuti prinsip-prinsip Freud, seperti pentingnya perilaku masa kecil, yang kedua konflik batin, dan yang terakhir adalah hal-hal yang terjadi di alam bawah sadar. Konsep mekanisme pertahanan diri juga masih banyak digunakan di dunia psikologi klinis dan juga konseling untuk menjelaskan perilaku seseorang. Selain itu, psikoanalisis juga dapat menjadi fondasi untuk berbagai pendekatan teori modern, seperti psikoterapi interpersonal, terapi yang hanya berfokus pada emosi, dan juga bahkan ada beberapa pendekatan humanistik yang ada juga pengaruhnya di sini. Nah, kita sudah sampai di ujung pembahasan nih. Terima kasih ya yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, boleh ya kasih saran dan komentar di bawah. Terima kasih banyak.